Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak. Saya Pendeta Widiati Simangunsong Sudarisman. Saya Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Paulus DKI Jakarta. Selamat datang di GPB Paulus Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Sunda Kelapa nomor 12 Menteng, Jakarta Pusat. Gedung Gereja GPB Paulus ini sudah ada sejak tahun 1936 sehingga pada saat ini berusia 86 tahun. Tahun ini 87 tahun. Dan saat ini menurut catatan di kantor Gubernur DKI, gereja ini tercatat sebagai objek yang diduga cagar budaya. Nah, karena itu kami dari Gereja Paulus sedang mengurus untuk supaya gedung gereja ini dijadikan sebagai cagar budaya. Kami sedang mengumpulkan data-data, dokumentasi tentang keberadaan gedung gereja ini, mengingat bahwa gedung gereja ini terletak di dekat Museum Naskah Proklamasi dan juga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang berdiri tanggal 31 Oktober 1948. Persiapan untuk pelembagaan atau berdirinya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat itu dilaksanakan di Gereja GPB Paulus di sini. Shalom, saya adalah warga jemaat GPIB Paulus. Saya berjemaat di GPIB Paulus mengikuti orang tua. Orang tua saya terdaftar di sini pada tahun 1952. Kemudian kembali ke Manado dan kembali lagi ke Jakarta. Saya sendiri lahir pada tahun 1948. Saya menyelesaikan sekolah di Manado dan kembali ke Jakarta pada tahun 1962. Menjadi kembali warga jemaat GPIB Paulus. Saya mengikuti pemuda pada tahun 1963. Kemudian saya terlibat dengan pelayanan mulai dari tahun 1965 melalui gerakan pemuda GPIB Paulus. Pelayanan saya di GPIB Paulus sampai pada 2022 tahun yang lalu bulan Oktober saya sebagai presbiter. Dan saat ini saya adalah jemaat biasa yang melayani juga di GPIB Paulus sebagai pengurus rumah tangga di sini. Berbicara pembangunan gereja di New Gondangdia ini, kita kembali kepada tahun 1926. Tidak lepas daripada pendahulu-pendahulu kita yang disebut dengan Evangelis Gemeente historisnya pada tahun 1741. Kemudian
dia mendirikan gereja, 3 gereja, yaitu The Portugis, Buitenkerk, yang sekarang ini disebut GPIB Sion di kota, kemudian Hanceskerk, GPIB Penil yang ada di Pasar Baru, kemudian Willemskerk yang ada di Pejambon, yaitu GPIB Immanuel saat ini. Kalau kita berbicara mengenai 3 gereja ini, pemerintahan Hindia Belanda waktu itu pada saat mereka membutuhkan banyak tempat yang tenang, mereka menunjuk Nieuwe Gondangdia ini sebagai tempat tinggal mereka, yaitu yang saat ini kita kenal dengan Menteng. Jadi Menteng itu datangnya dari Nieuwe Gondangdia. Kemudian mereka ingin mendirikan dari 3 gereja ini supaya mereka tidak jauh-jauh pergi bergereja di kota, di Pasar Baru, bahkan di Pejambon. Maka berusahalah mereka mendirikan gereja Paulus ini yang namanya dulu Nassau Kerk. Nassau Kerk disebut Nassau Kerk karena di depan kita ini adalah Nassau Boulevard yang saat ini antara Imam Bonjol dan Diponegoro. Pembangunan dari Nassau Kerk ini diawali dengan pengumpulan dana oleh Domini W.J.J. Yeni. Tetapi sayang sekali di umur yang muda tahun 53 tahun dia meninggal di Belanda. Peletakan batu pertama itu ialah dimulainya sesuatu karya yang besar dari yang kecil, sebagaimana kekristenan dimulai dari biji sesawi. Kemudian setelah menjadi gereja Menteng, kembali kepada kemerdekaan, menuju kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dan pada tahun 1948, gereja-gereja di Batavia ini, selain dari 3 gereja yang disebutkan dari pertama, termasuk gereja di Meester Cornelis, yaitu Jatinegara, yaitu sekarang menjadi GPIB Koinonia, mempersatukan satu misi untuk membentuk gereja keempat. Gereja keempat itulah yang menjadikan Nassau Kerk ini menjadi GPIB Paulus. Dan itu dilakukan pada sidang Majelis Sinode pada tanggal 31 Oktober 1948 dan proto sinode itu dilakukan di tempat ini. Jadi Majelis Sinode pada tanggal 30 Oktober membentuk gereja keempat GPIB Paulus ini. Kemudian pada tanggal 1 April tahun 1965, keputusan Majelis Sinode membuat Nassau Kerk, Gereja Menteng, menjadi GPIB Jemaat Paulus sampai sekarang. Dengan surat keputusannya menamakan GPIB Jemaat Paulus sampai saat ini.
Setelah itu kita melihat perangkat peribadahan, yaitu meja perjamuan yang terletak di depan mimbar, yang ada piring untuk perjamuan kudus yang menyajikan roti, simbol daripada kematian Tuhan Yesus. Kemudian anggur yang dituangkan pada tempatnya. Dan tempat ini sangat bersejarah karena ini adalah hadiah daripada gubernur. Jadi wadah untuk baptisan kudus ini adalah asli. Mulai dari kakinya sampai wadah pembaptisan. Masuk dari pembangunan gereja ini yang sudah dilakukan pentahbisannya terbuat dari lempengan batu hitam yang begitu artistik. Batu alam merupakan ciri khas daripada perumahan yang di Menteng, yang itu dibangun sebelum Perang Dunia Kedua. Ciri khas gereja Paulus yang menaranya yang langsing dan beratap piramid, runcing serta 4 arloji besar di bawahnya, bidang-bidang atap yang besar serta curam dengan tampak muka berbentuk segitiga menghadap dengan anggun ke 4 penjuru mata angin. Hiasan lubang angin serta jendela mendukung dimensi vertikal. Kaki tembok yang semula dari batu alam ditutup dengan lapisan lempengan batu. Bagian-bagian fungsional seperti jendela menghasilkan komposisi tampak bangunan menunjukkan pengaruh Art Deco yang elegan. Ibadah yang kami lakukan, kami sering menggunakan alat-alat musik, misalnya kolintang, gondang, dan angklung, yang dimana para pemain-pemainnya itu adalah dari jemaat kami sendiri, dengan tujuan supaya sebagai gereja kami juga tidak meninggalkan budaya-budaya daripada bangsa kita sendiri. Jadi bukan hanya dengan orgel ataupun piano, tapi juga dengan alat-alat musik dari berbagai daerah. Dan kegiatan-kegiatan ibadah yang kami lakukan, yang biasanya ada begitu banyak jemaat hadir selain perayaan Natal, ibadah Paskah, juga di saat-saat tertentu di tanggal 17 Agustus, maka di situ kami semua bersama-sama menggunakan pakaian-pakaian daerah, ya. Untuk supaya kami semua dari berbagai latar belakang budaya, kami semua menunjukkan bahwa sekalipun kami berbeda, tapi kita semua satu sebagai bangsa Indonesia. I am happy first that I can tell a little bit about the church, not about the history, because I'm not a really specialist for the history of the church, but about the organ. And this church has a very special organ, an organ
with organ pipes, a pipe organ. And this instrument is in fact quite new. It is here rebuilt in 1999. But this church is from 1936. Dominee van Dop became here the dominee, and he is also an organ player. And he is very mad for organs, pipe organs. So he decided to start a project with building a new organ. And in fact what you see here is part of that organ where he started with. This is an organ with a lot of organ pipes. Most of those pipes, the parts came from Holland, but still in this organ are also old pipes from the organ before. So quite a complicated history, but I heard already that people are collecting all the information to make the story complete. This organ is special because it is big. It is the biggest one in the Protestant church in Indonesia. And it has almost 1,500 organ pipes. And the smallest organ pipe is maybe 2 or 3 centimeters. And the biggest one is more than 5 meters. So for the low notes you have large pipes, for the higher notes you have the small ones. And this organ has 1,500 of those pipes. Those pipes are divided over 2 keyboards for your hand and also a keyboard for your feet to play with your feet on the pedal board. So 3 divisions, 1 keyboard, other keyboard, and then 1 for the feet to play. The organ has colors, sound colors. And the sound colors are the stops in an organ. You can combine all kinds of stops. You can pull everyone open and then you have the whole organ shouting. But you can also use 1, 2, 3. You can combine every time. If you are a good organist, and they have here a very good organist, he can color and make the most beautiful sounds to make the people in the church happy. So this organ is a complicated instrument because when you press a key, it's all mechanical to the pipes. And the pipe is sounding because there is wind from a compressor blowing into the pipes. So this is almost a natural instrument. It's nothing electronic at all. It's pure natural sound. Sejak pandemi mulai mereda, maka gedung gereja ini mulai terbuka, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan peribadahan dalam jemaat mulai kembali dilaksanakan seperti biasa. Dan jumlah kehadiran jemaat dalam tiap ibadah minggu, khususnya jam 10, itu bisa sekitar 600 orang. Dan kami sebagai Gereja Paulus tentu saja bukan hanya melakukan persekutuan atau beribadah saja, tetapi kami juga turut membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana, dalam mengentaskan kemiskinan sebagai bagian daripada masyarakat bangsa dan negara ini. Dan juga termasuk dengan melaksanakan program vaksinasi di gedung gereja ini. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan untuk membantu sesama, bukan hanya yang ada di dalam gedung atau anggota daripada gereja ini, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih.